Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan artikel yang telah kami buat mengenai penyelesaian sengketa internasional melalui International Court of Justice, efektivitas dan tantangannya. Di sini ada anggota kelompok. Yang pertama ada teman saya, Syifa Wafira, dan saya sendiri, Neva Tarnikairi. Langsung lanjut ke latar belakangnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang International Court of Justice, yang di sini adalah organ penting dalam tatanan hukum internasional karena perannya untuk menyelesaikan sengketa hukum antar negara, bilateral maupun multilateral, di mana mekanisme penyelesaian dari sengketa internasional ini penting untuk menjaga stabilitas global karena memang peran mereka itu untuk menyediakan cara-cara damai dalam menyelesaikan sengketa antar negara. Lalu lanjut, di sini adalah landasan teori yang kita pakai, teori penyelesaian sengketa internasional. Di sini ada piagam PBB. Yang pertama itu ada pasal 2 ayat 3 yang mendukung untuk mewajibkan penyelesaian secara damai demi menjaga kedamaian dan keamanan internasional dan keadilan. Ada juga di pasal 33 piagam PBB yang dimana mewajibkan pihak-pihak yang bersengketa itu harus melakukan cara apapun atau mencari cara apapun yang dimana penyelesaian itu harus dengan cara yang damai dan tidak mengancam stabilitas kedamaian global. Lalu di sini juga ada posisi ICJ dalam sistem hukum internasional ada di pasal 92 sampai 96 yang menegaskan bahwa ICJ itu harus membantu perdamaian dalam sengketa antar negara. Lalu di sini juga ada teori kepatuhan dalam konteks kewarganegaraan itu bisa dilihat dalam instrumental dan juga normatif. Kalau misalkan instrumental itu biasanya negara melihat suatu perjanjian itu untuk atau ruginya kepada negara mereka. Kalau misalkan sistem normatif itu memang mereka sengaja mengadopsi nilai-nilai baik dari konvensi tersebut. Lalu di sini juga ada syarat yuridikasi, itu adalah perjanjian khusus, kalau tidak bisa melalui deklarasi wajib, lalu ada menerima yuridikasi secara khusus, dan juga yang terakhir melalui perjanjian yang sudah ada. Yang terakhir itu ada tahapan berperkara di mahkamah internasional. Yang pertama itu ada pengajuan aplikasi, yang kedua ada proses tertulis, dan yang terakhir itu adalah putusan akhir yang tidak dapat diganggu-gugat. Selanjutnya, saya persilahkan. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan seberapa efektif ICJ dalam menyelesaikan sengketa internasional. Nah, pertama nih yang perlu kita pahami adalah bahwa efektivitas ICJ itu sangat bergantung pada kepatuhan negara. Nah, semua itu hanya akan berjalan baik kalau misalkan negara bersedia untuk mengikuti putusan dari mahkamah. Nah, salah satu aspek penting dalam kewenangan ICJ itu adalah professional measures yang diatur dalam pasal 41 Statute ICJ. Nah, pasal ini itu memakai frasa yang agak membingungkan, yaitu pertimbangan yang disarankan. Nah, sehingga menimbulkan pertanyaan apakah ICJ ini benar-benar bisa memaksa negara dalam mentaati langkah sementara. Lalu permasalahan terbesar itu muncul ketika masuk ke tahap implementasi teman-teman. Jadi ICJ tidak punya mekanisme eksekutif. Artinya meskipun mahkamah itu sudah memutus, tidak ada yang namanya polisi internasional yang bisa memaksa negara untuk mematuhi putusan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas ICJ itu sebenarnya sangat ditentukan oleh situasi politik internasional dan komitmen negara pada rule of law. Next. Selanjutnya itu adalah tantangan utama yang dihadapi dalam ICJ. Yang pertama itu dari sisi yuridiksi, teman-teman. ICJ itu tidak memiliki compulsory jurisdiction, yang artinya ICJ itu tidak dapat memaksa negara untuk dibawa ke mahkamah. Lalu yang kedua, meskipun putusan ICJ itu bersifat mengikat, mahkamah itu tidak punya mekanisme pemaksaan. Dan satunya jalur itu adalah membawa masalah itu ke Dewan Keamanan PBB. Tapi jika negara itu tidak patuh, maka hak veto itu bisa menghentikan semua upaya penegakan. Lalu yang ketiga itu ada fenomena ketimpangan kepatuhan. Dalam banyak kasus, negara kecil itu justru lebih patuh karena memikirkan reputasi internasional yang dianggap penting. Negara besar itu sebaliknya, teman-teman. Lalu yang keempat itu adalah efektivitas ICJ itu sangat dipengaruhi oleh geopolitik global. Jadi semakin kuat sebuah negara, semakin besar kemungkinan negara tersebut untuk mengabaikan keputusan dari ICJ. Yang kelima itu adalah dari segi proses yang dimana itu terkenal sangat panjang. Lalu yang keenam, ICJ juga menghadapi tantangan standar pembuktian yang sangat tinggi, terutama dalam kasus genosida. Lalu next selanjutnya itu adalah upaya yang disampaikan oleh beberapa ahli dalam beberapa literatur yang kami temukan untuk penguatan peran ICJ. Nah, salah satu kelemahan paling mendasar dari ICJ itu kan bahwa yuridiksinya itu tidak bersifat compulsory. Nah, untuk mengatasi masalah ini ada beberapa gagasan reformasi, misalnya itu adalah memperluas optional clause declaration agar lebih banyak negara memberikan persetujuan yuridiksi. Nah, yang kedua itu terkait mekanisme penegakan putusan tentang anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Salah satu gagasan perbaikannya itu adalah dengan membatasi suara hak veto, teman-teman. Lalu yang ketiga itu adalah ICJ perlu diperketat lagi dari sisi modernisasi administrasi seperti yang ada di PPT. Next, selanjutnya adalah terkait dengan kesimpulan dan saran, di mana ICJ itu berperan penting sebagai forum hukum formal. Lalu putusannya memberikan kejelasan hukum, lalu efektivitas ICJ tetap terbatas karena tidak memiliki mekanisme enforcement yang kuat. Lalu kepatuhan negara itu sangat dipengaruhi faktor politik dan komitmen terhadap hukum internasional. Dan untuk sarannya, perlu peningkatkan diplomasi untuk mendorong kepatuhan negara terhadap keputusan ICJ. Lalu reformasi institusi ICJ dan Dewan Keamanan guna memperkuat mekanisme penegakan. Lalu pengembangan rezim hukum internasional yang lebih progresif dan adaptif terhadap dinamika global. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.